Assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah komunikasi bisnis tentang analisis PTKes Negara T3. Nama saya Ika Stianingrum dengan NIM 2022 12158. Selanjutnya itu ada profil singkat dari PTKes TPK. Nama dan domisili perseorangan itu ada PT Gas Perusahaan Gas Negara TBK dan berdomisili di Jakarta. Untuk alamat perseroan atau kantor pusat itu di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin nomor 20 Taman Sari, Jakarta Barat. Kantor korespondensi di The Mountain Square Mid Tower lantai 26 Jalan TB Simatupang 1S Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk kontak personnya itu ada 1500645. Ada sosial medianya itu ada email dengan nama contact.center@pgn.co.id. Ada web www.pgn.co.id. Ada juga YouTube Perusahaan Gas Negara, Instagram @gas_negara, Twitter @gas_negara. Untuk modal dan ditempatkan dan disetor penuh itu ada 2.424.150.819.600 rupiah. Untuk kepemilikannya, pemilikan Republik Indonesia 0% 1 lembar saham seri A Dwiwarna. PT Pertamina atau perseroan itu 56,96%, ada publik 43,0,4%. PT Gas Negara itu didirikan pada tanggal 13 Mei tahun 1965. Pada dasar hukum pendiriannya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang pembubaran Badan Pemerintah Umum, Perusahaan Listrik Negara, dan Perusahaan Listrik Negara atau PLN, dan Perusahaan Gas Negara atau PGN. Untuk PT Gas Negara dicatat di Bursa Efek pada tanggal 15 Desember tahun 2003. Kode saham Bursa Efek sendiri itu PGAS. Selanjutnya itu ada logo PGN pada tahun 2018 sampai saat ini. Ada logo PGN menyimbolkan api yang berdiri, ada 5 elemen yang mewakili pemangku kepentingan utama yaitu konsumen, investor, pegawai, negara, dan PGN sendiri. Api bernuansa 3 dimensi menyiratkan perusahaan yang terintegrasi sepenuhnya melampaui usaha pengangkutan dan niaga gas bumi untuk memberikan satu solusi energi menyeluruh bagi konsumen. Warna biru tergradasi melambangkan pergerakan, pertumbuhan, dan kemampuan beradaptasi. Corporate brand PGN adalah simbol mempresentasikan PGN kepada dunia. Corporate brand juga berfungsi sebagai penegasan hingga penggunaan nama PGN selalu konsisten, yaitu disebut sebagai PGN dan tidak nama lain seperti PGAS atau Perusahaan Gas Negara. Selanjutnya ada analisis pada keuangannya. Dari laporan keuangan yang dipublikasikan, kita lihat di Bursa Efek Indonesia. Itu membukukan pendapatan senilai 3,79 miliar pada tahun 2024. Angka itu bertumbuh 3,84% secara bertahun dibandingkan pada tahun 2023, yakni hanya 3,65 miliar. PGS menerima laba berjalan pada tahun 2023 sebesar 376.615.900 rupiah
ke 439.637.270 rupiah pada tahun ke tahunnya. Untuk labanya semakin lama semakin tinggi. Untuk kemungkinan bahwa perusahaan itu mengalami kenaikan dan perusahaan itu baik. Prospek perusahaannya ke depan di PT Gas. PT Gas Negara Tbk mencatat kinerja yang positif pada kita lihat pada akhir tahun 2024. Walaupun itu tidak mudah, itu bisa mencapai tingkat positifnya nanti pada tahun 2025 dikarenakan untuk tahun bertahunnya laba dan pendapatan semakin tahun itu semakin tinggi dan prospek perusahaan itu baik. Strategi meningkatkan kinerja pada perusahaan. Yang pertama itu menguatkan manajemen risiko dan keuangan. Untuk strateginya terapkan kebijakan hedging untuk kurs USD dan kontrak jangka panjang dengan pemasok. Yang kedua itu ada sinergi kuat dengan Pertamina Group. Untuk strateginya itu bisa kita kolaborasi dengan Gas to Power, Hydrogen Pilot Project, dan Transisi Energi Nasional. Gunakan keuangan grup untuk menurunkan biaya pendanaan proyek. Yang strategi selanjutnya ada ekspansi pasar domestik dan regional. Itu strateginya itu untuk memperluas jaringan distribusi ke kawasan industri baru, misalnya bisa juga ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan lainnya. Kita juga bisa menjalin kerjasama dengan PLN, industri perekonomian, semen, baja, dan kawasan ekonomi khusus. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.